Oke, kita mulai acara kita yang luar biasa di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Teman-teman, selamat bertemu kembali di NQA Webinar setiap Sabtu jam 9.30 sampai dengan jam 11.30. Hari ini yang akan bersedekah ilmu adalah teman lama saya, yaitu Pak Walda Haritanto. Ya, siapa beliau nanti dia akan memperkenalkan diri. Ada detail CV-nya di slide yang akan menyusul. Beliau ini seorang ekspertis yang luar biasa ya. Jadi bukan hanya trainer biasa, tapi beliau juga seorang implementor atau seorang pelaksana juga yang ada di lapangan. Judul hari ini juga luar biasa ya, 12 Dirty Dozen Model to Anticipate Human Factor Error to Achieve Sustainable Operation. Oke, judulnya aja udah luar biasa ini. Mudah-mudahan isinya semua daging semua dan teman-teman mendapatkan sesuatu, mendapatkan ilmu yang luar biasa di pagi hari ini. Oke, sedikit terus teman-teman, tolong gunakan nama yang sesuai ya, nanti sehingga kalau Pak Walda memanggil namanya nggak salah. Teman-teman nanti akan di-mute, tapi kalau ada tanya jawab silakan di-unmute atau bisa menggunakan chat terlebih dahulu, nanti Mas Alfon akan coba bantu untuk menanyakannya. Kita juga punya background ya, kalau teman-teman pengen menggunakan background seperti yang saya pakai, boleh silakan ya, agar nanti di acara puncak atau foto bersama di akhir akan ada keseragaman ya. Oke, NQA adalah badan sertifikasi ISO. Ada 4 bisnis yang kita lakukan di Indonesia. Bisnis pertama adalah bisnis sertifikasi ISO. Kita melakukan audit ke perusahaan-perusahaan dan jika direkomendasikan kita terbitkan sertifikat ISO. Kita juga punya divisi kedua yaitu divisi assessment. Ini bukan sertifikat yang diterbitkan tapi laporan internal saja. Kemudian kita juga punya divisi pelatihan atau divisi training dan terakhir kita punya divisi solusi ya. Ada beberapa software yang kita jual untuk mendukung 3 bagian sebelumnya ya, memudahkan proses sertifikasi, memudahkan proses asesmen dan proses pelatihan ya dengan sebuah aplikasi ya. NQA ada 37 tahun lebih di bidang ini. Kita punya klien sertifikat kurang lebih ada 60.000 lebih dan kita beroperasi di 100 negara. Jumlah karyawan kita kurang lebih ada 1.000 di seluruh dunia. Hasil survei kepuasan pelanggan hasilnya alhamdulillah ya, klien cukup happy dengan layanan yang dimiliki oleh NQA. Kita nomor satu di dunia untuk skema aerospace, kita juga masuk nomor satu di Cina untuk otomotif sektor, kita nomor tiga di dunia untuk beberapa skema lainnya ya, dan kita juga nomor satu di dunia untuk telecommunication sektor ya. Ini sedikit data mengenai NQA. Nah, perlu saya informasikan event pagi hari ini gratis alias tidak berbayar karena bentuk sedekah ilmu yang akan dilakukan oleh pembicara kita yaitu Pak Walda ya. Namun, ada namunnya jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat seperti yang di kiri, kemudian ingin mendapatkan materinya nanti isinya daging semua ya, nanti teman-teman bisa lihat. Kemudian ada 3 e-book juga yang related dengan topik yang akan dibawakan, serta dapat rekamannya juga sehingga kalau tadi ada yang kelewatan atau lupa bisa ditonton ulang. Untuk mendapatkan keempat item tersebut ada sedikit investasi ya, nggak besar, hanya 150.000 saja. Ya, ini bisa ditonton ulang bersama teman-teman atau satu kantornya nantinya. Ya, caranya gampang, tinggal foto barcode-nya, nanti teman-teman akan terkoneksi ke Mas Alfon. Silakan. Oke, ini 3 e-booknya, jadi teman-teman bisa mendapatkan 3 e-book ini ya dengan investasi tadi ya. Yang senang baca buku silakan. Oke, ini sekali lagi tak membuang waktu, kita langsung kasih kesempatan ke pembicara kita yang luar biasa di pagi hari ini kepada Pak Walda Haritanto. Silakan Pak Walda. Baik, terima kasih Pak Putra atas kesempatannya. Ini senang sekali. Sudah cukup lama kita tidak berjumpa ya Pak ya. Tapi Betul Pak. saya bersyukur lah bisa bisa ketemu, bisa engage lagi walaupun mungkin belum ketemu langsung. Tapi insya Allah segera kita ngopi-ngopi bareng lagi ya Pak Putra ya. Ini Siap ada Pak, beberapa sambil teman di sini. menikmati pantai Buru ya Pak ya. Baik, baik. Baik Pak. Baik, saya izin untuk mulai Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang berbahagia, jadi di pagi ini kita akan coba sharing knowledge terkait dengan topik yang menurut saya sih ini topik keseharian, tapi ini akan jadi sangat penting dalam atau pada saat perusahaan kita beroperasi. Dan ini juga sebagian juga diambil dari pengalaman-pengalaman saya mengimplementasikan aspek-aspek HSE quality selama 25 tahun terakhir. Saya izin share ya Bapak dan Ibu terkait materi yang akan disampaikan. Baik. 12 Dirty Dozen Model to Anticipate Human Factor Error to Achieve Sustainable Operation. Jadi, jadi ada 12 faktor, ada 12 hal yang memang harus diantisipasi untuk memastikan bahwa human factor itu bisa diantisipasi. Dan ini sangat penting di mana kita dapat mencapai keberlanjutan operasional seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, mungkin
Tak kenal maka tak sayang, saya akan menyampaikan dulu terkait dengan atau memperkenalkan diri terkait dengan saya. Jadi saya Walda Haritanto, alhamdulillah sudah mempunyai pengalaman 25 tahun di HSE dan certification. Sebetulnya sih bukan cuma HSE, tapi terakhir 10 tahun terakhir saya berkecimpung di dunia renewable energy. Sekarang posisi saya sebagai Head of Geothermal atau Kepala Teknik Panas Bumi, atau kalau ditambang Kepala Teknik Tambang di salah satu perusahaan panas bumi terbesar di dunia, yaitu Ormat Geothermal Indonesia. Yang tadi Pak Novian sampaikan atau Pak Putra sampaikan, saya mempunyai proyek di Kabupaten Buru atau Pulau Buru di Kepulauan Maluku. Nah, proyek itu memang masih dalam tahap eksplorasi. Nah, di sela-sela waktu itu dan sebetulnya sebelumnya saya memang berprofesi sebagai external auditor atau auditor ISO 14001, 45001, quality dan beberapa eh, ISO yang lain. Kemudian saat ini karena memang saya tidak menjadi permanent auditor, saya sebagai subject master expert di beberapa lembaga sertifikasi termasuk salah satunya NQA dan WQA itu sendiri. Kemudian juga berprofesi sebagai independent konsultan terkait dengan HSE performance, proper dan juga terakhir juga safeguard. Itu mungkin perkenalan singkat saya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin kita langsung saja untuk melihat materinya. Nah, izin saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang ingin saya share dalam kesempatan yang baik ini. Ya, tadi sudah disampaikan introduction yang sangat menarik oleh Pak Putra. Kemudian kita akan melihat definisi dulu terkait dengan human error. Apa sih human error itu sendiri? Mungkin juga saya declare ya Pak, saya bukan seorang psikolog, saya environmental engineer. Jadi kalau kita atau saya berbicara human error itu lebih ke arah bagaimana pengalaman, experience saya dalam mengimplementasikan safety atau aspek-aspek AHSE di berbagai macam industri yang kebetulan saya sudah pernah bekerja, baik itu di panas bumi atau geothermal itu sendiri, kemudian di industri manufacture seperti pulp and paper, dan di industri-industri manufacture yang lain. Nah, selain kita berbicara definisi human error itu sendiri, kita akan berbicara mengenai fitful safety statistic performance. Jadi pada prinsipnya ketika kita menjalankan kegiatan atau operation, salah satu yang menjadi hal yang paling terpenting adalah bagaimana penampakan, bagaimana deskripsi terkait dengan safety performance itu sendiri. Nah, kadang perusahaan itu sendiri ketika membangun atau mendevelop safety culture, dia akan fokus terhadap yang namanya safety statistik. Karena safety statistik itu tentunya akan menggambarkan performa daripada perusahaan itu sendiri. Nah, mari kita lihat kadang-kadang ini menjadi suatu hal yang kontradiktif, menjadi hal yang menyebabkan terjadinya fitful atau kesalahan seperti itu. Kemudian tentunya kalau kita mendefine yang namanya safety goal, safety objective, kita tidak akan lepas namanya zero accident dan zero accident. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian yang memang sudah sangat berpengalaman dalam menerapkan program safety, tentunya tidak asing lagi apa yang disebut dengan zero accident dan incident. Apa bedanya accident dan incident? Kemudian kita akan sedikit membahas 12 dirty dozen model. Jadi ada 12 path yang harus kita fahami, yang yang itu harus kita dapat apply untuk men-scanning dan mengantisipasi faktor-faktor error dalam perusahaan kita beroperasi. Dan yang terakhir tentunya kita tutup dengan namanya manajemen komitmen. Tentunya semua program safety, tentunya semua target safety, tentunya terkait dengan safety komitmen. Nah, ini tidak lepas dari yang disebut dengan bagaimana manajemen mempunyai atau meletakkan komitmen terhadap safety itu sendiri. Oke, ini hal-hal yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa kita penuhi dalam waktu yang cukup singkat ini. Nah, kita berbicara sedikit mengenai definisi Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya kalau kita berbicara human error itu ada definisi yang memang keseharian itu ada ya, dan setiap hari ya tentunya kita akan bisa jadi ya karena kita sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari kesalahan atau alfa itu sendiri. Nah, cuman permasalahannya human error kalau misalnya let's say keseharian itu sesuatu hal yang bisa saja tidak berdampak selalu negatif seperti itu. Tidak berdampak bisa menyebabkan ada problem atau masalah. Namun human error itu akan menjadi suatu hal yang sangat kritikal, akan menjadi suatu big problem ketika itu terjadi di sebuah kegiatan atau aktivitas. Dari kesalahan kecil tentunya bisa berakibat terhadap eh, problem yang lebih besar. Dari human factor error bisa menyebabkan proses operasi itu stop. Bahkan satu factory, satu pabrik, atau bahkan kegiatan pengeboran di oil and gas, di panas bumi itu bisa stop karena masalah human error. Dan itu pernah terjadi di beberapa industri atau di beberapa perusahaan yang kebetulan saya pernah bekerja di situ. Pernah di tahun 2012 ketika saya bekerja di perusahaan panas bumi, di perusahaan sebelumnya, karena masalah human error, human factor, di mana ketidakwarean, di mana ketidakfahaman seperti itu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan, dan itu bukan hanya kecelakaan yang kategorinya insiden, bahkan accident, bahkan sampai fatality seperti itu. Karena human factor atau human error bisa menyebabkan terjadinya bencana alam, dan itu pernah terjadi di beberapa perusahaan. Apakah human error itu sendiri? Secara naratif human error itu kan adalah kesalahan manusia, adalah tindakan yang dilakukan oleh individu. Nah, tentunya biasanya itu dari individu bisa juga akan menjalar atau akan melingkupi juga untuk grup.
oleh individu yang mengakibatkan hasil yang tidak diinginkan atau kegagalan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. For example, contohnya ketika kita melakukan kegiatan pengelasan, salah satu requirement yang dipersyaratkan kita harus membuat namanya permit to work atau PTW seperti itu, hot permit. Nah, terkadang karena si juru las itu sudah terbiasa dan sudah merasa mempunyai kompetensi karena sudah di-training, ada hal-hal yang mungkin sifatnya administrasi dilewatkan. For example, misalnya dia tidak mengisi namanya permit to work atau permit to work tidak dilakukan verifikasi dan divalidasi oleh pengawas. Mungkin pada saat sekali atau 2 kali atau beberapa kali tidak masalah. Namun, ya ketika probability-nya terjadi, maka risikonya akan meningkat ya, sehingga bisalah terjadi dari mulai near miss, dari mulai substandard action, substandard condition, insiden, dan akhirnya jadi accident itu sendiri. Hal itu disebabkan karena yang tadi human error itu sendiri. Kemudian kesalahan itu kan bisa disebabkan karena berbagai macam faktor, misalnya less pay attention, kurangnya perhatian. Jadi for example yang tadi, ketika melakukan pengelasan, kurangnya perhatian, kurangnya pay attention karena mungkin itu dianggap biasa, bisa terjadi kesalahan. Atau fatigue atau kelelahan. Orang-orang yang bekerja dengan waktu yang overload atau misalnya bekerja roster seperti itu, misalnya 2 minggu kerja, 2 minggu off, bisa saja terjadi kelelahan, fatigue. Di project dia bekerja 1 hari 12 jam, gitu kan, 12 jam kerja seperti itu. Jadi dari mulai jam 7 pagi sampai menjelang sore hari, seperti itu. Nah, itu akan menyebabkan faktor kelelahan. Atau juga knowledge, kurangnya perhatian. Jadi saya pernah menemukan terjadi kecelakaan kerja karena less of knowledge. Jadi orang yang dipindahkan dari suatu bagian ke bagian yang lain, tidak ada MOC, tidak ada management of change-nya, sehingga karena kurang perhatian terjadilah kecelakaan. Atau bahkan kesalahan dalam perencanaan. Nah, kalau kita berbicara faktor kesalahan, itu bukan hanya dari hilirnya, tapi dari hulunya juga seperti itu. Faktor desain atau faktor perencanaan, dan ini juga sangat penting. Makanya dalam penerapan sistem manajemen K3, apakah itu mengacu ke standar-standar requirement seperti ISO 45001 ataupun SMK3 ataupun SMKP, faktor perencanaan itu sangat penting sekali Bapak-Bapak untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan. Kemudian dalam konteks kerja, human error dapat berdampak negatif pada performa, pada kinerja, seperti itu, Pak. Apapun human error itu sendiri, baik terkait administrasi maupun terkait dengan aktivitas itu sendiri. Kemudian bukan hanya performa perusahaan. Sebagai contoh, ketika perusahaan terjadi kecelakaan, maka otomatis performanya akan menurun. Ya, angka statistik kecelakaannya tidak akan bagus lagi. Yang tadinya zero accident sehingga tidak jadi zero accident, pecah telur seperti itu. Nah, akan menyebabkan menurunnya produktivitas, dan itu pernah terjadi di beberapa perusahaan termasuk di tempat saya sebelumnya. Ya, ketika terjadi kecelakaan, sehingga hanya produktivitas itu bisa menurun itu sendiri. Dan bahkan hal-hal yang terkait keselamatan kerja. Nah, seorang ahli human factor dari Denmark, Jens Rasmussen, itu mengkategorikan human error itu menjadi 3, Pak. Menjadi 3, Bapak dan Ibu, menjadi 3 tipe. Pertama, kesalahan berdasarkan keterampilan. Maka penting sekali ketika orang akan bekerja, akan on duty, baik itu di area remote ataupun bahkan di area office, harus mempunyai keterampilan sesuai dengan job task-nya itu sendiri. Bahkan ketika dia bekerja di office, tentunya dia harus mempunyai keterampilan, Pak. Apapun pekerjaan itu sendiri. Apalagi ketika pekerjaan itu ada on duty yang ada di lapangan. Kemudian, kesalahan itu juga bisa bukan hanya berdasarkan keterampilan, tapi peraturan. Jadi, banyak kesalahan terjadi, banyak perusahaan-perusahaan terjadi kecelakaan karena memang dia tidak atau mereka tidak memahami peraturan. Selama saya menjadi auditor lebih dari 10 tahun, peraturan-peraturan itu sering di-skip, sering di-waive, sering dilanggar karena berbagai macam hal lah, ketidakpraktisan, ketidakfahaman, atau ketidakkomitmenan, sehingga pelanggaran atau breach regulation itu bisa menyebabkan terjadinya human error. Dan yang paling penting yang tadi adalah pengetahuan, maka pengetahuan itu penting. Apa yang terjadi di perusahaan saya sebelumnya di tahun 2012 ketika terjadi fatality, karena adalah less of knowledge. Jadi seorang yang biasa sebagai operator forklift, ya, sebagai operator forklift kesehariannya bekerja di warehouse, bekerja di gudang. Nah, karena dia ada promosi, dia dipindahkan menjadi operator operation di OM. Nah, dia melakukan inspeksi terhadap pressure pipe seperti itu, namun dia tidak paham makna atau arti terkait dengan yang namanya LOTO, lock out, take out, dan PTW. Nah, disitulah akhirnya terjadi kecelakaan, probability-nya terjadi, kemudian severity-nya itu tinggi, sehingga risknya akhirnya tinggi, dan yang bersangkutan terekspos, uap panas, terlempar, dan akhirnya meninggal di tempat seperti itu. Nah, kalau dilihat itu dari hal yang kecil ya Bapak dan Ibu ya, kesalahan keterampilan. Dia nggak punya keterampilan, dia nggak paham peraturannya, dan tentunya pengetahuan itu sendiri. Seseorang tidak memiliki keterampilan yang memadai cenderung akan melakukan kesalahan. For example, ketika kita mungkin baru baru belajar untuk mengendarai kendaraan, kita tidak mempunyai keterampilan yang memadai. Nah, tentunya pada saat kita melakukan atau mengendarai kendaraan itu cenderung akan terjadi kesalahan. Apalagi misalnya kita kita tidak familiar dengan areanya, apalagi kita tidak familiar dengan kendaraannya misalnya, yang tadinya biasa pakai manual menjadi pakai matic. Jadi intinya ketika kita tidak atau kurang mempunyai keterampilan, pasti kita akan cenderung melakukan yang namanya fault atau kesalahan.
Begitu pula kalau kurang pengetahuan tentang suatu tugas. Nah, ini gambaran definisi Bapak dan Ibu terkait dengan human error itu sendiri. Oke, kemudian ada human factor definisi. Nah, human factor definisi itu disampaikan oleh Wagner and Nagel di tahun 1988. Nah, itu ada teknologi concern to optimize. Jadi kalau teknologi itu sebetulnya untuk mengoptimize relation, ya hubungan antara people dan their activity. Jadi ini tentunya dengan adanya teknologi ini, ya maka kita bisa mengoptimiskan relation antara kita dan aktivitas kita. For example, saya sama Bapak dan Ibu bisa terkonek saat ini, ya karena memang teknologi concern, karena adanya teknologi. Kalau dulu mungkin masih manual, kita harus ke suatu tempat, kita harus ke ruang meeting yang ada di kantor NQA untuk diskusi, untuk ngobrol. Nah, sekarang kita bisa dilakukan di mana saja. Nah, kemudian jadi dengan teknologi concern itu akan mengoptimize relation between people and their activity, kemudian dengan mengimplementasikan aplikasi secara sistematik, nah dari human science dan terintegrasi dalam framework sistem engineering itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara human factor itu sendiri, nah itu terkaitnya physical capability dan psikologi. Kalau kita berbicara human factor, tentunya bukan hanya masalah fisik, bukan hanya keterbatasan fisik. Jadi ketika kita bekerja di oil and gas, ketika kita bekerja di industri misalnya renewable energy, panas bumi, ketika dia melakukan aktivitas, itu diperlukan kemampuan atau capacity dari fisikal. Misalnya untuk membuka pipe, untuk membuka valve yang cukup besar. Nah, itu perlu yang namanya physical capacity. Namun di satu sisi, ketika kita kerja di remote area, for example, misalnya ada di area, misalnya di area saya, jauh dari ibu kota gitu kan, cukup remote area, tentunya ada faktor psikologi yang akan tumbuh, yang akan bisa menyebabkan, dan itu bisa menyebabkan akan men-trigger yang namanya, faktor manusia yang bisa menyebabkan error itu sendiri. Kemudian ada cognition, salah satu human factor itu, ya. Kemudian ada human error dan reliability. Human factor juga terkait dengan ergonomic dan corrective performance. Nah, itu kata, Weiner dan Nagel. Ketika tadi kita berbicara masalah definisi, nah kalau kita berbicara safety performance, itu sangat erat sekali dengan human, Pak. Mungkin Bapak dan Ibu sudah merasakan dan setuju dengan saya, ketika kita berbicara safety factor, maka base-nya adalah human factor. Dan human factor itu, possibility dari human error-nya tentunya besar. Nanti kita lihat, ternyata human error itu berkontribusi besar dalam terjadinya atau dapat menyebabkan trigger terjadinya kecelakaan itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara safety performance, apa sih yang akan kita lihat? Nah, ini mungkin kita setback sedikit Bapak dan Ibu, tapi saya yakin Bapak dan Ibu yang sudah sangat familiar dengan masalah sistem manajemen K3, masalah implementasi K3, dan terkait dengan definisi, terkait dengan pemahaman safety performance, itu suatu hal yang cukup jamak. Kalau kita berbicara safety performance, maka kita berbicara kinerja K3 yang terkait dengan keefektifan. Nah, safety performance itu harus dipastikan dia efektif, seperti itu. Safety performance yang bagus tentunya akan men-trigger proses yang efektif. Jadi untuk mencegah terjadi cedera dan eh, penyakit akibat kerja atau sakit. Kalau kita berbicara occupational health and safety dalam konteks manajemen sistem, apakah itu SMK3, SMKP, atau bahkan standar internasional, kita berbicara illness, gitu ya, Bapak dan Ibu ya, occupational health. Nah, illness di sini adalah illness occupational health. Nah, jadi perusahaan tempat kita bekerja atau badan usaha harus memastikan, harus menjaminkan masalah occupational health itu menjadi suatu hal yang bisa dikontrol oleh mereka. Namun di luar occupational health, di luar penyakit akibat kerja, tentunya itu tidak menjadi hal-hal yang kontrol 100% oleh perusahaan. Oke, kembali lagi ke safety performance, Bapak dan Ibu. Jadi di mana kinerja tersebut harus bisa efektif untuk mencegah terjadinya cedera dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan terhadap karyawan. Ya, sebetulnya kontekstualnya bukan hanya karyawan, Bapak dan Ibu, tapi semua orang, semua personal yang mempunyai akses ke dalam tempat kerja itu sendiri. Dan tentunya menyediakan tempat kerja yang selamat dan sehat. Nah, di sini jelas ya Pak ya, kalau kita berbicara SMKP atau SMK3 ataupun ISO 45001, yaitu tempat kerja yang selamat dan sehat, yang menjadi goals atau ultimate-nya seperti itu. Nah, kenapa saya sampaikan safety performance ini? Ya tentunya akan terkait dengan human factor dan yang menyebabkan error. Kalau human error-nya tinggi, ya unsafe act-nya tinggi, maka safety performance-nya tentunya tidak akan baik. Nah, kemudian kalau kita berbicara kinerja atau safety performance, eh, adalah proses atau adalah proses dan prosedur keselamatan untuk menentukan ya seberapa baik sistem tersebut dapat berfungsi. Seperti itu, Pak. Hal ini meliputi pemeriksaan tingkat risiko, identifikasi potensi bahaya, tentunya kita evaluasi kebijakan, peraturan keselamatan, dan investigasi kecelakaan. Nah, jadi kalau kita berbicara kinerja K3 yang tadi disampaikan, di situ ada proses, ya di situ ada mekanisme, dan tentunya ada prosedur. Nah, dua hal tersebut, proses dan prosedur itu tentunya akan bisa menentukan sistemnya berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi kalau prosedurnya efektif, mekanismenya efektif, tentunya sistemnya akan berfungsi seperti itu. Dan sistem yang baik itu bisa berfungsi di semua stages, di semua kondisi. Baik kondisi normal, abnormal, emergency, dan seterusnya. Bahkan disaster itu sendiri. Nah,
Ini hal yang menarik juga Bapak dan Ibu. Human error atau faktor manusia ini basicnya ya itu akan tergantung dari perspektif kita melihat atau apa ya menggambarkan yang namanya safe behavior, perilaku safe. Tentunya perilaku safe jangankan antara satu grup, satu daerah, satu provinsi, satu negara, antara individual saya dengan Pak Putra belum tentu safe behavior perspektifnya itu sama. Nah, seperti itu. Indonesia Timur dengan Indonesia bagian barat gitu ya Bapak dan Ibu. Pengalaman saya ketika menjalankan proyek panas bumi di Lampung, kemudian sebelumnya ada di Jawa Barat di Pengalengan, kemudian sekarang saya di Indonesia Timur seperti itu. Bagaimana kita memperspektifkan safe behavior itu akan sangat beragam. Nah, tapi pada prinsipnya Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa safe behavior itu ditentukan oleh 3 hal, Pak. Ya, dan saya pikir ini hal yang kita bisa setuju atau kita sepakati. Ini secara apa ya? Secara general seperti ini. Safe behavior itu akan tergantung dengan job factor. Ya. Jadi faktor pekerjaan. Di mana faktor pekerjaan tersebut ya ketika kita melakukan aktivitas ya Pak ya. Apakah itu di area production, apakah itu di area workshop, ataukah di area pengeboran, lepas pantai, ataupun offshore, onshore seperti itu, ataupun bahkan di office. Jadi job factor itu akan tergantung satu dengan equipment Pak. Equipment kita seperti apa. Misalnya kita punya hand tool. Hand toolnya itu safety protective-nya jalan atau tidak. Atau kita ada rotating mesin. Nah, rotating mesinnya itu ada pelindungnya atau tidak. Gitu kan ya. Ada alarmnya ada atau tidak. Seperti itu. Atau misalnya di kantor. Ketika kita berkantor di area atau gedung yang sudah memenuhi standar-standar safety, atau misalnya gedung-gedung yang sudah modern, nah tentunya equipment-nya akan berbeda. Ya, seperti itu. Emergency style-nya akan berbeda, ada alarmnya gitu kan ya. Kemudian juga terkait dengan eh, fasilitas yang lain juga akan berbeda. Nah, itu kita berbicara bagaimana equipment yang menjadi bagian daripada job factor misalnya di area gedung itu sendiri. Karena keselamatan gedung juga akan sangat penting sekali. Apalagi Bapak dan Ibu yang menyebabkan atau terkait dengan job factor, materials. Ketika kita bekerja di material yang B3 sama non B3, tentunya job factornya akan beda, Pak. B3 juga akan berbeda-beda, Pak. Ada yang flammable, ada yang toxic, kemudian ada yang iritasi dan seterusnya, Pak. Nah, itu tentunya akan tergantung bagaimana kita melakukan mitigasinya, di mana di situ ada MSDS. Kemudian ada tools, Pak, yang tadi saya sampaikan contohnya. Ketika kita punya rotating mesin, toolsnya gimana? Protektifnya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian job factor itu akan tergantung risknya. Makanya bagaimana kita mengidentifikasi, kemudian menilai dan melakukan mitigasi terhadap risk. Nah, itu akan berdampak bagaimana pandangan atau perspektif kita terkait dengan mengelola risk itu sendiri. Nah, itu salah satu dari penentu dari safe behavior, Pak. Nah, bahkan di satu perusahaan Pak, antara equipment perusahaan A, equipment perusahaan B, belum tentu sama. Saya pernah ngelihat di dunia konstruksi ketika melakukan proses atau membuat scaffolding, ada yang pakai frame, yang masih pakai frame, yang besinya kecil-kecil tuh Pak, ada yang pakai tubular. Padahal itu perusahaannya sama-sama perusahaan konstruksi ya Pak, Bapak dan Ibu. Cuman ternyata equipmentnya berbeda. Nah, seperti itu Pak. Kemudian kalau kita berbicara safe behavior, ada organizational factor Pak. Nah, faktor organisasi, di mana di organisasi yang sudah menerapkan sistem manajemen, terutama sistem manajemen K3, perspektif atau pandangan terkait dengan safe behavior-nya akan berbeda. Di mana sebuah organisasi atau sebuah perusahaan atau sebuah badan usaha yang sudah mempunyai policy dan prosedur yang sesuai, ya tentunya safe behavior stand alone atau stand position-nya juga akan berbeda. Hiring proses, oh itu tentunya sangat sangat penting sekali. Bapak dan Ibu mungkin sudah sering mendengar kabar ketika kita ada engagement dengan perusahaan A dari negara A, dari negara B saya tidak sebutkan, nah itu akan berbeda. Seperti itu Bapak dan Ibu. Saya sebagai auditor, ketika saya mengaudit suatu perusahaan panas bumi yang ada di ujung Sumatera, kemudian dia ada kontraktor, kontraktornya juga kontraktor luar, tapi kontraktor luarnya itu dari negara tertentu, nah itu akan berbeda ketika saya melihat mengaudit perusahaan panas bumi misalnya PGE, Pertamina Geothermal Energy, ya kebetulan mereka ada partnership dengan kontraktor misalnya kontraktor yang luar tertentu. Nah, ini berbeda, Pak. Hiring itu sangat penting sekali, Pak. Baik itu hiring terkait dengan business partner atau kontraktor atau vendor ataupun bahkan karyawan. Oke. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, faktor organisasi ada orientasi dan training. Ini penting sekali. Makanya ketika kita engage, ketika kita on board di suatu perusahaan, nah makanya orientasi dan training itu penting. Kemudian pengawasan Bapak dan Ibu ya, itu penting sekali. Nah, pengawasan itu emang harus dilakukan secara rutin, secara berkala gitu kan ya. Walaupun kita yakin kita sudah memberikan training, kita sudah memberikan arahan, kita sudah lakukan safety briefing atau toolbox meeting, namun pengawasan itu tetap menjadi suatu hal yang penting. Baik itu pengawasan langsung ataupun pengawasan tidak langsung. Kemudian kita berbicara compliance, Pak. Nah, organisasi yang mempunyai level compliance tinggi tentunya akan berdampak terhadap safe behavior-nya akan berbeda dengan organisasi yang kurang ya atau tidak bahkan tidak mempunyai awareness terhadap bagaimana comply terhadap suatu aturan.
And then kemudian leadership. This is very important. Dalam sistem manajemen K3, apakah itu SMP, SMK 3, atau ISO 45001, atau bahkan ISRS edisi ke-7 atau ke-8, leadership itu ditaruh sebagai central of universe-nya dalam tanda kutip. Nah, leadership baik, ya insya Allah, ya morales 50 atau 60% terkait dengan safe behavior akan semakin bagus sekali. Kemudian resource, Pak. Resource ini kalau dalam aturan atau requirement management system, resource ini ada resource terkait dengan dana, fasilitas infrastruktur, dan resource manusia. Jadi ketika ketika resource-nya itu oke, bagus, maka otomatis safe behavior-nya juga akan meningkat levelnya. Design and planning, nah this is juga sangat penting. Jadi ketika organisasi sudah terstruktur, segala sesuatu itu harus ada desainnya, harus ada planningnya, PDCA-nya itu jalan, maka otomatis eskalasi safe behavior-nya juga akan naik. Oke, itu terkait dengan safe behavior yang dipengaruhi oleh organizational factor yang kedua. Kemudian yang ketiga, human factor, kita sendiri. Oke, apa yang ada di kita? Belief, kepercayaan. Nah, itu penting sekali, gitu kan ya. Jadi saya cukup sering bekerja dengan ekspatriat. Saya punya atasan dari mulai orang Inggris, orang Eropa, orang Amerika itu sendiri, gitu kan ya. Belief terkait dengan perspektif dia, katakanlah yang namanya terkait dengan safe behavior itu sangat berbeda. Seperti itu Bapak dan Ibu, gitu ya. Mungkin ketika kita ketemu kolega, ya minta maaf mungkin dari negara Asia Tenggara, ya itu hampir sama perspektif terkait dengan safe behavior. Makanya human factor-nya juga akan sama juga. Persepsi. Nah, persepsi. Misalnya kita bilang kita memakai kendaraan, tapi ini masih dalam komplek ya, dalam komplek kita. Nggak usah pakai safety belt lah. Kenapa? Ya karena dekat lah. Atau kita naik kendaraan, kita naik motor, cuman ke depan sebentar lah ya. Nggak usah pakai helm. Karena itu dekat. Itu persepsi namanya, seperti itu. Atau bahkan mungkin kayak driver taksi, yang diklik safety beltnya, cuman ditaruhnya di belakang, seperti itu. Nah, itu persepsi. Kemudian norma. Nah, makanya saya tadi bilang, saya cukup shock awal-awal menanganin atau ngikutin project di Indonesia Timur. Kenapa? Karena normanya beda. Ya, ketika normanya beda. Nah, dan ini sangat terkait ya Bapak dan Ibu. Ini tidak berdiri sendiri antara job factor, organisasi factor, dan human factor. Ketika kita di remote area, kita susah untuk mendapatkan equipment yang proper. Ya, maka persepsinya juga akan beda. Ketika persepsinya beda, maka belief keyakinannya juga akan beda dan norma akan berbeda, seperti itu. Bagaimana contohnya? Ketika saya kerja di Indonesia Timur, di Maluku, cukup sulit di Pulau Buru untuk mendapatkan overhead crane yang mempunyai sertifikat dan sudah benar. Kalaupun ada, arms-nya itu ada cracking atau apapun juga lah. Cuman mungkin buat warga lokal setempat, katakanlah ini karena, ya sekali lagi, karena kepercayaan dan karena kebiasaan. Ya, karena keterbatasan itu akhirnya mereka adaptif dengan equipment yang fracture gitu kan ya. Ya sudah gitu ya, tidak apa-apa. Toh nyatanya risikonya tidak bereskalasi, tidak terjadi kecelakaan. Nah, itu akhirnya terbentuk norma seperti itu. Social pressure. Nah, social pressure itu sangat penting sekali gitu kan ya. For example tadi, pakai safety belt yang di depan, tapi masih di depan, yang di belakang mungkin masih agak susah. Itu jadi social pressure. Ya dulu mungkin kita tidak terlalu mau pakai. Nah, sekarang ya karena itu terus bertahun-tahun di-repeat again, disosialisasi, dan ada yang namanya pressure dari sosial, ya makanya akhirnya human factor-nya terkait dengan safe behavior-nya kebentuk. Recognition, itu penting sekali Bapak dan Ibu ya. Recognition, misalnya pesawat airline tertentu ya, airline kita gitu ya, dengan Skytrack bintang 5 gitu kan, itu recognition. Jadi tentunya kita akan merasa lebih safe, lebih nyaman, persepsi kita gitu ya. Ya tadi karena recognition, beda dengan yang lain seperti itu. Kemudian stress dan factor, stress dan fatigue ini very important. Jadi banyak kecelakaan kerja itu bukan semata-mata karena hal-hal fisik, tapi karena psikologis, stress dan fatigue. Human factor juga akan sangat terpengaruh dengan teamwork Bapak dan Ibu. Bapak bayangin kalau teamworknya tidak harmonis segala macam, maka akan ada problem. Oke, baik Bapak dan Ibu, itu terkait dengan safe behavior. Oke, ada namanya safety performance assessment. Ya, di mana ada ada 5 hal yang 5 faktor yang kita assess ya. Sehingga kita mencapai performance safety yang kita harapkan. Ya, itu diinisiasi sebagai U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Safety communication itu faktor utamanya. Apa yang dilihat di safety communication Bapak-bapak? Jadi corporate frequency and intensive of safety training. Nah, safety communication ya benar, sudah kita lakukan. Tapi seberapa frequent, seberapa intensif kita lakukan yang namanya safety training. Kemudian yang paling penting juga, subfaktor dari safety communication, yaitu awareness degree and of safety regulation. Nah, safety regulation is very important. Kalau kita berbicara K3L, maka regulasi itu adalah full stop. Kata bos saya yang dari Italia seperti itu. When it comes to regulation, ketika kita sampai ke regulasi, ya udah kita berhenti. Artinya berhenti, we have to follow, seperti itu. Nah, tapi kan kadang-kadang orang kita, enggak sebentar aja, enggak ini cuma sedikit, enggak ini cuma sebentar, segala macam. Nah, makanya kalau kita masih berpikir seperti itu, jadi awareness degree-nya, tingkat degree awareness-nya itu masih kurang. Kemudian berikutnya, we talking about safety communication, faktornya apa Bapak dan Ibu? Knowledge degree about current position, risk, dan dangers. Jadi,
kita harus tahu nih risiko kita sampai sejauh mana. Jadi ketika kita beroperasi, ketika kita melakukan pekerjaan di suatu perusahaan, ya melakukan kegiatan operasional, kita harus tahu base risk-nya, current risk-nya itu seperti apa, levelnya seperti apa. Oh, kita melakukan kegiatan pengeboran. Salah satu risiko yang ada adalah risiko H2S. Nah, sampai sejauh mana H2S ini degree-nya, level risk-nya sampai sejauh mana. Kita harus tahu. Kemudian cognition degree dari mengikuti safety operation. Nah, ini juga sangat penting. Oke, kita lihat lagi faktor berikutnya Bapak dan Ibu terkait safety assessment. Manajemen support. Bagaimana manajemen support itu? Jadi perusahaan itu improve ya terkait dengan untuk mensupport ya corporate improvement degree. Nah, jadi level peningkatan corporate perusahaan terkait dengan safety production plan. This is for example. Kemudian improvement degree terkait dengan safety production regulation. Nah, kemudian berikutnya ada reward Bapak dan Ibu, punishment. Mau nggak mau di Indonesia itu menjadi sebuah trigger, itu menjadi sebuah perangsang seperti itu kan ya. Oh, kita dapat zero accident maka dapat bonus safety seperti itu. Biasanya di perusahaan tambang dan oil and gas itu juga. Perusahaan pulp and paper ketika saya dulu bekerja di Riau, ya itu sangat eh, mengutamakan yang namanya punish and reward seperti itu. Kemudian corporate funding expansion safety production. Nah, Bapak dan Ibu terkait dengan investment yang akan dilakukan, karena saya juga punya pengalaman terkait dengan proses mencari investment untuk operation. Nah, ini sangat bergantung sekali terhadap faktor masalah safety itu sendiri. Kemudian bagaimana kita melakukan supervisor terhadap safety di area operation itu sendiri. Oke, berikutnya Bapak dan Ibu di U3-nya, psychosocial safety behavior. Nah, ini faktornya, apa faktornya? Personal attention at work. Nah, kadang what is wrong? Apa yang salah? Kita sudah membekali dengan training, kita sudah membekali dengan dengan pengetahuan, APD, teknologi, bahkan pakai AI, tapi ternyata human factor-nya masih tinggi Bapak dan Ibu ya. Seperti itu. Oh, ternyata tadi psychosocial safety behavior-nya itu masih belum ngeklik gitu kan ya. Personal attention at work-nya masih masih tidak jalan atau tidak sesuai. Kemudian apalagi yang menjadi faktor dari psychosocial safety itu sendiri? Performance worker in daily safety. Nah, itu penting sekali Pak ya dalam keseharian. Kemudian personal psychosocial quality. Nah, itu juga penting. Jadi kalau orang bekerja terus-menerus, overtime, lembur gitu kan ya, lebih dari 60 jam per minggu, it's become a problem gitu kan ya. Kemudian bagaimana lingkungan organisasi di U4-nya itu sendiri, yang merupakan bagian safety performance assessment. Bagaimana corporate atmosphere kita, atmosfer perusahaan kita terhadap safety culture. Nah, mungkin nanti di waktu yang lain kita bisa berbicara mengenai safety culture yang ada kurva Bradley yang sampai levelnya adalah level recognizing independently. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi corporate atmosphere, jadi atmosfer perusahaan itu sangat menentukan menjadi bagian daripada organizational environmental. Kemudian kenyamanan, level kenyamanan dari working space. Ya, bukan berarti harus bagus, bukan berarti harus modern ya, tapi kalau kita berbicara kenyamanan itu adalah apa yang kita rasakan seperti itu. Kemudian abrasion dari manufacturing facility ini menjadi hal yang penting juga dalam organizational environmental. Berikutnya yang terakhir terkait dengan faktor safety performance assessment, physical safety behavior and kompetensi. Nah, ini penting Pak. Ini dari mana kita memastikan bahwa worker kita ini bisa paham ya terkait dengan kinerja safety, kemudian quality dari psikososialnya, kemudian cukup untuk menjalankan safety di operation, dan juga kalau kita berbicara secara umum mengenai investment safety di kegiatan kita. Nah, ini sedikit mengenai zero accident dan insiden. Nah, jadi saya pikir cukup sepakat bahwa accident dan insiden yaitu tidak terjadi single faktor, itu tidak terjadi apa ya istilahnya ujuk-ujuk. Ini terjadi karena ada triggernya. Triggernya itu dari yang tadi ya, faktor manusia dan bisa menyebabkan salah gitu kan ya. Nah, kalau kita berbicara insiden dan accident, kalau dalam konteks manajemen sistem SMK 3, ISO 45001 bahkan SMKP itu dibedakan termnya. Accident, kita berbicara insiden dulu. Suatu kejadian yang tidak menimbulkan cedera, penyakit atau kematian, jadi bisa juga disebutkan hampir celaka. Jadi contohnya kita cross street nyebrang jalan, hampir ketabrak sama bajai, nah itu bagian dari terminologi pada insiden yang disebut hampir celaka, hampir tertabrak, hampir terjadi atau kejadian berbahaya atau substandard condition seperti itu. Nah, itu insiden. Insiden itu berarti suatu kejadian nggak ada cedera. Apakah ada HAM? Oh, tidak, HAM kerugian. Apakah ada ada friksi? Ya, bisa jadi, tapi tidak cedera. Kemudian kalau kita berbicara accident, ya, insiden itu tidak ada cedera. Kalau kita accident adalah kejadian yang menyebabkan cedera, penyakit, atau bahkan kematian. So, kalau kita berbicara accident, ya,
cedera. Cedera itu bisa tergores gitu ya Bapak dan Ibu ya, kemudian, eee, apa, luka gitu ya, luka bakar kecil atau apa segala macam, itu kita sudah kategori accident. Kemudian ada peristiwa yang terkait dengan pekerjaan yang menyebabkan cedera atau penyakit ya tanpa memandang, keparahannya, itu dapat menyebabkan kematian dan dapat saja itu terjadi. Oke, itu gambaran umum mengenai zero accident dan insiden dan kita pahami bahwa ini tidak berdiri sendiri sekali lagi. Ini di-trigger yang namanya tadi human factor. Human factor itu kalau kalau probability-nya kena, maka terjadi human error, seperti itu. Oke, saya izin lanjut. Ini ada gambaran sedikit ya, masih terkait dengan zero accident dan insiden, ya nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa mempelajari lebih dekat terkait dengan akar kecelakaan. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu tidak tahu-tahu ada orang cedera, tidak tahu-tahu ada orang celaka, ya kalau tidak ada akarnya. Jadi pada prinsipnya, kalau kecelakaan itu dibagi menjadi dua spektrum. Pertama, kondisi berbahaya dan praktek berbahaya. Kondisi berbahaya seperti missing guard. Jadi ada rotating mesin, ada mesin berputar, nggak ada guardingnya, nggak ada pengamannya. Housekeeping yang jelek, berantakan, segala macam, kabel berserakan di mana-mana, dan seterusnya. Tools yang tidak benar, terus yang rusak gitu kan ya, atau equipment yang gagal, atau tidak ada MSDS, itu adalah kondisi berbahaya. Di sisi kiri, nah di bawahnya, di width-nya, nah itu nggak berdiri sendiri. Jadi missing, poor housekeeping, defect tools, equipment failure, and no MSDS itu, di bawahnya ada ternyata prosedurnya jelek gitu ya Bapak dan Ibu, tidak ada follow up atau feedback seperti itu, lack of training, nggak pernah di-training, kemudian safety manajemennya nggak jalan. Oke. Baik, nah di sebelah kanannya ada praktek berbahaya itu adalah serampangan, horseplay ya, misalnya seperti itu ya, kan mungkin di praktek sehari-hari kita temuin tuh Bapak dan Ibu orang yang naik kendaraan bermotor, tidak pakai helmet, tidak pakai helm, kebut-kebutan, nah itu horseplay. Mengignore yang namanya safety rules, nggak ngikutin prosedur, tidak report kalau ada bahaya, "Ah, biasa kok ini udah biasa Pak," segala macam, atau tidak tahu harus bagaimana. Nah, hal-hal tersebut di atas dari horseplay, ignore safety, tidak follow prosedur, tidak report hazard, dan tidak tahu bagaimana, itu di bawahnya width-nya ada, misalnya kita atau membeli, equipment yang tidak safe, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian tidak ada pengawasan atau lack ya, bukan tidak ada, tapi lack of kurangnya pengawasan, tidak ada enforcement daripada aturan, lack of safety leadership dan poor safety leadership. Nah, ini gambaran secara umum terkait dengan accident rate itu sendiri. Oke, so now kita sampai ke dirty dozen itu sendiri, Pak. Oke, apa itu dirty dozen? Ini prinsip pertama kali itu dibuat oleh Gordon DuPont ya tahun 1993, bagian daripada sebenarnya dari industri aviasi ya, Pak ya, industri maintenance daripada aviasi atau airplane ya, pesawat terbang seperti itu. Dan harusnya kita tahu, memang risiko yang paling besar ketika kita pakai moda transportasi adalah risiko dari naik pesawat terbang dibandingkan misalnya kita naik kendaraan atau moda transportasi yang lain. Risikonya paling besar, tapi harusnya paling aman. Kenapa? Karena pengawasannya paling ketat seperti itu. Kemudian sekarang udah menyebar tuh Bapak dan Ibu, ya. 12 dosen konsep ini sudah menyebar ke berbagai macam industri dan bisa diaplikasikan di berbagai macam sektor. Jadi ada 12 elemen yang bisa menginfluence membuat kita salah. Kemudian akan leading to workplace incident. Ingat kalau kita sudah ada insiden, is one more step, little bit one more step to be become accident seperti itu. Oke, ini pengenalan awal dulu dari Dirty Dozen Bapak. Ini ada beberapa disiplin ya, disiplin keilmuan yang terkait dengan human factor activity. Nanti Bapak dan Ibu silakan mengkaji ya Pak ya, baik ini langsung ataupun tidak langsung. Psikologi ya tentunya kita berbicara ya tadi terkait dengan human error ya itu ada faktor psikologi itu sendiri. Tapi sekali lagi saya tidak mendeklar sebagai orang yang paham atau mengerti psikologi ini semata-mata karena bagaimana saya mengimplementasikan masalah safety di tempat kerja dan mengacu ke 12 Dawson ini sendiri. Jadi psikologi, science of mind and behavior ini sangat terkait dengan human factor itu sendiri. Kemudian ada lagi namanya anthropometry. Jadi antara kesesuaian postur kita dengan kondisi equipment itu sendiri. Ya, jadi misalnya kita pakai hand tools, kita pakai kendaraan, ya, atau kita pakai equipment sebagai kendaraan segala macam, itu harus ada kesesuaian seperti itu. Valve yang besar di oil and gas ya, itu akan berbeda ketika valve di perusahaan Western akan berbeda dengan valve di perusahaan Asia seperti itu. Karena valve yang dibuat di perusahaan Western itu untuk postur tubuh orang bule ya, yang mana posturnya lebih besar daripada kita. Nah, itu diperlukan namanya anthropometry. Dan kemudian kita berbicara sosiologi, ya. Sosiologi itu penting sekali, ya. The study of development, structure, and function of human group. Nah, jadi contohnya di industri kelapa sawit seperti itu, atau di industri pulp and paper. Ketika saya pernah kerja di pulp and paper, di forestry, ketika ada tim yang melakukan tebang pohon, yang penebangan seperti itu, ketika kita ngambil grup dari Nias, contohnya dari NTT, mohon maaf kalau ada orang NTT di sini, ataupun dari Sumatera, itu akan berbeda, Pak. Secara sosiologi akan berbeda. Atau bahkan mungkin yang dari Jawa Barat seperti itu akan berbeda. Nah, ketika saya melakukan audit di perusahaan konstruksi, kemudian proyeknya ada di Manado, itu secara sosiologi, filosofi worker yang bekerja akan berbeda seperti itu.
Nah, makanya ini kita harus pahami sedikit banyak terkait sosiologi karena ini ada hubungannya human factor. Ya tentunya di sebelahnya ada engineering. Engineering tentunya itu sangat penting sekali ya Bapak dan Ibu ya. Ya. Jadi ketika kita mendesain sebuah equipment, sebuah tools dengan desain engineering yang benar, ya tentunya kita akan bisa meningkatkan level human factor sehingga kita akan memastikan human factornya bisa mengencourage yang disebut dengan safe behavior sendiri, gitu kan ya. Kemudian ada human fisiologinya itu sendiri. Fisiologinya itu penting sendiri juga dan terakhir ada medicine. Di sini kalau kita berbicara statistik ya. Nah, menurut Bapak dan Ibu seperti apa? Human factor yang menyebabkan human error ya karena masalah teknik itu hanya 20% Bapak dan Ibu. So the rest 80% ya itu human factor yang menyebabkan error itu disebabkan karena faktor manusia. Jadi ini berdasarkan statistik ya Bapak dan Ibu ya, dan saya pikir juga kalau kita lihat, kalau Bapak dan Ibu coba iseng-iseng melihat lagi statistik kecelakaan atau unsafe condition di tempat perusahaan atau di tempat kita bekerja, kita akan menemukan ternyata human factor itu memang 80% is dominant, is majority faktornya itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada 12 hal common yang bisa menyebabkan human factor error itu sendiri. Apa aja nih? Tentunya harus di-avoid ya Bapak dan Ibu ya. Nah, satu tuh lack of komunikasi ya, lack of komunikasi. Jadi kurangnya komunikasi. Nah, apa yang terjadi ini? Biasanya kegagalan ya Bapak dan Ibu, biasanya kegagalan dalam mengirim, menerima informasi ya, yang cukup untuk menjalankan suatu tugas. Jadi lack of information itu ya dia gagal di menerima. Apa sih informasinya? Ya, karena nggak jelas disampaikan. Nah, the point itu jangan berasumsi apapun. Jadi misalnya eee, ketika kita menugaskan let's say staff kita untuk melakukan pekerjaan, apalagi pekerjaan berisiko. Nah, ini ada potensi 12 dirty dozen, mohon maaf Bapak dan Ibu, ini akan berpotensi lack of komunikasi. Jadi artinya kita harus jelas, jadi sehingga kita jangan berasumsi. Jadi kalau verbal komunikasi itu hanya 30% yang efektif Bapak dan Ibu. Hanya 30% yang efektif. Jadi ketika kita bicara safety induction, safety briefing atau apapun juga sebetulnya pada prinsipnya kalau dari teori itu hanya 30% yang apa ya, yang difahami. Nah, makanya ini harus mulai lagi. Buatlah komunikasi let's say mungkin tidak waktu yang terlalu lama. Oke, kita lakukan meeting, kita lakukan training dalam waktu yang sangat panjang segala macam. Nah, itu sangat melelahkan karena hanya 30%. Makanya toolbox meeting itu singkat-singkat Bapak dan Ibu, 15 menit segala macam. Dan webinar-webinar kayak gini cuma 2 jam gitu ya maksimal segala macam, itu akan jauh lebih mempunyai keefektifan. Bahkan kadang dengan 1 hari kita training, 1 hari workshop seperti itu. Nah, jadi 30% ya, Pak, ya. Nah, biasanya kita itu ketika melakukan proses komunikasi yang kita ingat tuh apa, Pak? Bagian pertama dan bagian akhir itu sendiri. Jadi makanya ketika Bapak repeat untuk stressing-lah bagian awal dan bagian akhir, seperti itu. Bagaimana tipsnya untuk meningkatkan komunikasi Anda? Nah, ucapkan hal-hal terpenting di awal dan diulangin di akhir. Bapak dan Ibu ya, jangan lupa kita bekerja untuk memastikan kita safe, kita datang selamat, pulang juga selamat, seperti itu kan. Terus kita berbicaralah mengenai do, don't, dan seterusnya. Tapi itu potensi untuk loss-nya, out of our mind-nya itu gede banget. Nah, makanya mungkin harus kita ulangi lagi, repeat yang terakhir itu sendiri. Bapak dan Ibu ingat, kita di sini supaya bisa aman dan selamat, seperti itu. Nah, itu salah satu tipsnya. Kalau bisa Bapak dan Ibu gunakan daftar periksa atau checklist ya. Kita buatkan checklist singkat ya. Nah, sehingga kita mengkomunikasikan, kita terstruktur dan rapi dan seterusnya. Kemudian kita berbicara berikutnya adalah kepuasan ya. Kadang kita terlalu percaya diri gitu kan. Saya sudah 15 tahun jadi juru las, tidak pernah ada kecelakaan kerja. Saya sudah 10 tahun jadi operator alat berat, tidak pernah ada kecelakaan kerja. Saya sudah 10 tahun melakukan ini, melakukan itu segala macam. Nah, itu terlalu percaya diri. Karena pengalaman berulang kali dalam melakukan tugas, sudah biasa, sudah keseharian. Oh, sudah biasa Pak, udah ini. Nah, itu justru bisa menyebabkan namanya human error. Kemudian apa yang harus dilakukan? Hindari kecenderungan untuk melihat apa yang Anda harapkan untuk dilihat. Jadi kita bilang, ah ini udah pasti begini, gitu kan ya. Nah, bersiaplah untuk menemukan kesalahan. Ya, belum tentu apa yang kita lakukan hari ini selalu benar, selalu sesuai segala macam. Ya, karena memang kita sudah terframe seperti itu. Kemudian ada hal yang lebih spesifik lagi, jangan kita sign menandatangani jika Anda tidak melakukannya. Kadang-kadang seperti itu. Oke, ini kita confirm ya, sudah oke ya. Nah, gunakan daftar periksa, itu penting sekali. Dan yang paling penting adalah lesson learn, belajar dari kesalahan orang lain. Oke, itu yang kedua ya Bapak dan Ibu terkait dengan 12 dirty dozen. Oke, kita lihat yang ketiga, kurangnya pengetahuan. Nah, kalau tadi lack of komunikasi, sekarang lack of knowledge. Kurangnya pelatihan informasi yang terkait ya dalam melakukan suatu aktivitas dengan sukses. Nah, karena kuranglah pengetahuan, jangan guess, jangan menebak. Jadi kita harus tahu. Gunakan manual terbaru gitu ya. Bertanya kalau kita nggak tahu, berpartisipasilah dalam pelatihan. Hal-hal yang kayak gini yang kelihatan simpel Bapak dan Ibu, tapi bisa saja human error itu karena
ya tadi kurangnya pengetahuan, lack of knowledge. Oh, saya nggak tahu, saya baru pindah, saya baru dimutasi, saya orang baru dan seterusnya. Kemudian ada distraction atau gangguan Bapak dan Ibu. Ya, kadang-kadang kita bekerja ada gangguan, apapun juga gangguannya. Bisa gangguan dari internal, bisa dari eksternal, atau bisa tahu-tahu kita teringat kondisi keluarga, rumah, dan segala macam. Apapun yang mengalihkan perhatian kita dari tugas yang sedang dikerjakan, ya, distraction adalah penyebab utama kelupaan, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Termasuk apa yang telah atau belum dilakukan dalam tugas pemeliharaannya. Jadi kita lakukan sebuah kegiatan, ada distract, ada gangguan, dan belum tentu kita on track lagi. Apa yang harus dilakukan setelah ada distraction dan kita dalam kegiatan sehari-hari tidak mungkin ada distraction. Oke, contoh ketika saya melakukan webinar ini ternyata saya ada distraction, anak saya yang kuliah di Surabaya nelfon sama ibunya, itu terdistraction. Nah, apa yang saya lakukan? Ya, tadi harus setback lagi gitu ya. Saya ada semacam catatan kecil, oh ya saya harus kembali lagi ke sini. Ada teori mundur 3 step gitu kan sebelum melakukan kerjaan. Sedikit setback gitu ya Bapak dan Ibu supaya untuk mematikan nggak ada yang kelewat. Itu namanya distraction. Kemudian yang paling penting adalah dari bagian daripada 12 dirty dozen adalah kurangnya kerjasama tim. Ya. Kegagalan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tujuan bersama. Nah, itu biasanya seperti itu. Jadi bangunlah kerjasama tim yang solid. Kita harus diskusi bagaimana suatu tugas harusnya dilakukan. Kita harus pastikan semua orang mengerti dan setuju dan percaya satu lekang. Nah, ini adalah bagian daripada 12 dirty dozen yang memang menjadi bagian kemungkinan terjadi human factor itu sendiri. Jadi kurangnya kerjasama. Oke, itu yang kelima ya Bapak dan Ibu. Yang keenam, fatigue atau kelelahan. Kelelahan itu bukan hanya fisik tapi mental, ya. Itu juga penting sekali, ya, sehingga bisa menghilangkan sehingga bisa menyebabkan terjadinya faktor kesalahan. Apa yang harus dilakukan? Ya waspada terhadap gejala kelelahan, ya. Pada diri sendiri dan orang lain. Jadi kita harus aware terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Ada tools-tools untuk mengidentifikasi yang namanya kelelahan. Ada yang namanya fatigue management. Fatigue management itu bukan hanya terjadi di kegiatan lapangan, di operasional, di production, atau di workshop, bahkan di office gitu kan ya, rutin setiap hari pergi jam 7 gitu ya, sampai kantor jam 7, pulang jam 5, kadang overtime, segala macam, kena sick building syndrome gitu ya Bapak dan Ibu ya, kena mental gitu ya, kata anak sekarang gitu ya, karena dimarahin oleh atasan, bos gitu kan ya, bahkan dibully, akhirnya terjadi yang namanya kelelahan. Bisa terutama mental. Tinggal di Bekasi, kerja di misalnya contohnya tinggal di Bekasi, kerja di Mega Kuningan seperti itu, secara fisik sangat lelah gitu kan ya, mau pakai LRT, mau pakai kendaraan atau mau pakai kendaraan umum, itu pasti sangat lelah itu sendiri. Nah ini perlu diperhatikan, itu part of dari 12 dirty dozen itu sendiri. Dan kemudian kita berbicara yang ketujuh Bapak dan Ibu, terkait dan kurangnya sumber daya. Nah ini kita lihat, cukup nggak sih gitu ya, kita meminta orang untuk meningkatkan produktivitasnya, ya, bekerja giat, cukup nggak sih? Gitu kan. Orangnya cukup nggak sih? Gitu kan misalnya. Ada pekerjaan ini, oh dia kan bisa multitasking, bisa ini, tapi ingat ya, mungkin dia bisa multitasking, tapi bisa men-trigger yang namanya dirty dozen yang di atasnya itu kelelahan, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Cukup orang, peralatan cukup atau tidak, dokumentasi, waktu, suku cadang dan seterusnya untuk menyelesaikan tugas. Apa yang harus dilakukan? Tingkatkan pasokan atau dukungan, misalnya for example, oh spare part-nya kurang, ya tentu ditambahkan, harus ada stoknya segala macam. Yang paling penting adalah rencana, planning ya. Planning itu sangat penting tadi. Oke, itu yang ketujuh untuk dirty dozen-nya. Yang ke-8 apa Bapak dan Ibu? Nah, adanya pressure atau tekanan. Jadi ini ada kekuatan nyata atau yang dirasakan yang menuntut kinerja yang lebih tinggi. Pernahkah kita dalam pressure? Saya pikir mungkin hampir setiap hari kita dalam pressure ya. Ketika saya pergi ke proyek saya di Maluku, itu saya under pressure. Harus menyelesaikan ini bukan hanya masalah fisik, tapi masalah sosial, hubungan dengan community, hubungan dengan government, dan seterusnya. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mengurangi beban tekanan fisik atau mental? Mengkomunikasikan kekhawatiran. Nah, tapi ini kadang-kadang tidak semua orang bisa melakukan itu ya Bapak dan Ibu ya, atau gampangnya curhat lah ya seperti itu kan. Dulu di beberapa perusahaan oil and gas, dia punya namanya metode atau proses yang disebut dengan EAP, Employee Assisting Program. Jadi ketika karyawan itu mencapai level tertentu tekanannya sehingga bisa menyebabkan fatigue dan seterusnya, dia bisa melakukan stress release dengan mengkomunikasikan ke orang-orang yang mempunyai profesi ya, yang profesional ya, bukannya sekedar curhat ke teman segala macam ya, tentunya belum tentu menyelesaikan masalah. Ya tadi meminta bantuan tambahan, yang paling penting kalau kita dalam pressure itu tetap utamakan keselamatan. Makanya di standar-standar untuk, for example, Journey Management Plan atau JMP, setiap kita berkendara, let's say maksimal 3 jam harus berhenti setengah jam dan seterusnya. Dan sudah sampai 12 jam harus berhenti, atau driver harus diganti. Karena untuk apa what do you call it, mengurangi dalam stres atau tekanan. Oke, lanjut lagi Bapak dan Ibu. Nah, kurangnya ketegasan. Ini penting sekali Bapak dan Ibu ya. Kadang-kadang ya mungkin karena kita organisasi modern atau mungkin karena kita kekerabatannya tinggi, maka kurang ketegasan. Tidak berani menyuarakan atau mendokumentasikan ya, terkait dengan instruksi, perintah atau tindakan yang lain. Nah, di sini ungkapan perasaan, pendapat, kebutuhan Anda dapat disampaikan dengan positif dan produktif. Makanya dalam sistem manajemen K3, SMKP, SMK3, ISO 45001 ada namanya partisipasi dan konsultasi, ada namanya safety committee yang bisa menyampaikan hal-hal terkait dengan masalah ya tadi ya, hal-hal yang misalnya ada kurang
ada kurang ketegasan atau hal-hal yang lain. Sampaikan worried atau kekhawatiran kita, tapi bukan hanya sekedar komplain ya Bapak dan Ibu. Jadi dari tips dari, Dirty Dozen ini bukan hanya komplain, karena kita gampang untuk komplain, tapi bagaimana solusinya? Ya mungkin kita tidak bisa memberikan solusi yang fix, tapi paling tidak kita bisa memberikan gambaran solusinya. Selesaikan satu masalah sebelum menangani masalah lain. Jadi kadang-kadang masalah satu belum selesai, kita udah jam yang lain. Nah ini salah satu faktor penyebab kesalahan atau Dirty Dozen itu sendiri. Kemudian berikutnya, stres ya. Nah ini penting sekali. Stres itu karena faktor fisik, kimia, dan emosional. Fisik misalnya, ya tadi ya Bapak dan Ibu, simpel saja. Saya setiap hari berangkat dari Bekasi ke Mega Kuningan, ya kalau berangkat pagi, macet di jalan, ke kantor 1,5 jam, kalau beruntung aja 1 jam, pulang juga 1,5 jam. Kalau lagi sial bisa 2,5 jam. Jadi bisa dikatakan half day itu di jalan seperti itu. Plus tambah 8 jam yang ada di kantor. Ya tentunya ada faktor fisik ya. Sehingga menyebabkan kelelahan, dari kelelahan akan menyebabkan yang namanya stres seperti itu. Atau misalnya faktor kimia. Saya pernah bersama rekan saya, auditor juga, melakukan audit di suatu perusahaan berbasis kimia. Nah, karyawannya setiap hari terekspos terkait dengan bahan kimia. Nah, itu bisa menyebabkan dia stres seperti itu. Atau hal-hal emosional yang menyebabkan ketegangan fisik atau mental. Nah, apa yang harus dilakukan Bapak dan Ibu? Kelola stres sebelum memulai pekerjaan kita. Ya, sometimes itu sesuatu hal yang kita ignore gitu ya, karena mungkin stres itu, sebetulnya stres itu ada levelnya. Sebetulnya stres itu bisa diukur. Kalau di aturan di aturan Permenaker nomor 05 tahun 2018 itu bisa diukur yang namanya stres itu sendiri kan ya. Ambil pendekatan rasional dalam memecahkan masalah. Ya memang idealnya seperti itu ya. Ya, ini kan kita berbicara konsep teorinya ya, walaupun memang tidak semudah itu kan. Rehat, istirahat sejenak, makanya kalau dalam dunia kerja, dalam psikologi kerja itu ketika kita kerja lesser masuk jam 8, ya kita bisa istirahat rehat 10 menit, setelah jam 10, setelah 2 jam istirahat 10 sampai 15 menit. Kemudian istirahat besar jam 12 sampai jam 1, kemudian jam 3 kita istirahat lagi baru kita pulang. Nah, ini rehat sejenak itu diperlukan. Kemudian diskusi masa tersebut dengan seseorang yang dapat membantu ya. Pada prinsipnya memang seperti itu. Nih, di beberapa perusahaan yang sudah cukup advance, sudah memperhatikan psychosocial hazard yang bisa menyebabkan psikologi orang itu terpengaruh, maka dia menyiapkan mekanisme konsultasi seperti itu. Oke, lanjut lagi Bapak dan Ibu. Oke, mohon maaf Bapak dan Ibu. Sedikit lagi. Bentar ya. Kurangnya kesadaran, lack of awareness. Nah, ini penting sekali ya. Ini menjadi bagian daripada dirty dozen itu. Jadi di mana lack of awareness itu kita fail, kegagalan mengenali suatu situasi atau memahami dan memprediksi yang kemungkinan terjadi. Jadi kita lihat gambaran besarnya, memastikan tidak ada konflik ya dengan perbaikan atau modifikasi yang ada seperti itu. Sometimes di dunia kerja, di tempat kerja, baik itu di project ataupun di operational ataupun di office gitu kan ya, ada hal-hal yang memang yang kita butuh lakukan untuk perbaikan atau hal yang modifikasi, namun kita harus memastikan tidak ada konflik gitu ya, seperti itu. Kemudian memahami sepenuhnya prosedur yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, ini penting sekali ya. Kalau kita lihat contoh di tempat saya sebelumnya ada kecelakaan kerja yang fatality ya karena dia lack of awareness memahami prosedur ya. Ternyata dia kenapa nggak memahami prosedur, dari investigasinya ternyata dia juga ada tekanan ya, lack of stress, kemudian juga kurangnya knowledge seperti itu sehingga hanya terjadi kecelakaan. Oke, yang terakhir Bapak dan Ibu mengenai 12 dirty dozen yang harus kita pahami adalah norma. Apa yang harus di-avoid dan harus dilakukan? Aturan perilaku yang diharapkan. Ya, jadi kadang-kadang norma itu sesuatu yang nggak ketulis gitu Bapak dan Ibu. Apalagi kalau kita misalnya orang timur. Norma orang di Indonesia Timur, di Indonesia Barat itu yang sepengetahuan saya sangat 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 beda seperti itu. Cukup berbeda seperti itu. Nah, kita harus pahami hal-hal yang nggak tertulis ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian kita harus bantu jaga lingkungan yang positif dengan sikap dan kebijakan kerja yang baik. Norma yang ada tidak menjamin prosedur yang benar. Jadi norma itu tidak langsung linkage atau related dengan prosedur seperti itu. Ikuti prosedur keselamatan kerja yang benar dan identifikasi hilangkan norma-norma negatif. Ya, karena kebanyakan norma itu sesuatu hal yang tidak tertulis Bapak dan Ibu ya. Norma itu bisa kesepakatan, norma itu bisa bisa apa ya, kebiasaan umum yang tadi saya bilang. Bahkan di Indonesia Barat dan di Indonesia Timur itu pun berbeda. Oke, baik Bapak dan Ibu. Oke, ini slide terakhir Bapak dan Ibu terkait dengan masalah 12 dirty dozen itu sendiri. Tadi kita sudah berbicara mengenai terkait dengan konsep daripada human factor itu sendiri. Kita berbicara tentang definisi, kita berbicara tentang apa namanya safe behavior, apa yang menentukan safe behavior ada 3 faktor. Kemudian kita berbicara terkait dengan accident dan insiden seperti itu. Kemudian width-nya atau akar permasalahannya. Baru kita berbicara mengenai 12 komponen yang bisa menyebabkan human factor, ya, sehingga menyebabkan human error. Nah, but by the end of the day,
ujungnya adalah yang disebut dengan kepemimpinan komitmen. Buat saya sih percayanya seperti itu, Pak. Sistem tidak akan bisa jalan kalau yang di atasnya itu, yang kita sebut dengan kepemimpinan dan komitmen, leadership and commitment itu harus ada, harus settle Bapak dan Ibu ya. Buat kita di praktisi di industri itu sangat penting sekali gitu ya, Pak ya. Ini saya ambil dari ISO 45001, tapi mungkin tidak semua item ya, hanya beberapa yang related dengan topik kita. Eh, jadi leader, jadi pemimpin itu tidak mudah pada prinsipnya ya, karena beliau-beliau ini ada di strategic posisi yang sangat penting sekali. Eee, jalannya perusahaan itu bukan hanya karena ada kapital, ada market, ada kapital gitu ya, ada resource seperti itu, tapi yang paling penting adalah komitmen. So, apa itu komitmen? Yaitu mengambil tanggung jawab dan pertanggungjawaban secara keseluruhan untuk mencegah kalau kita ngomongin, safety ya, cedera cedera Pak, bukan hanya kecelakaan gitu kan ya, injury ya Pak ya, kesehatan yang buruk ya, akibat pekerja serta menyediakan tempat kerja dan kegiatan yang aman dan sehat. Itu menjadi komitmennya si top manajemen, seperti itu ya. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, ketersediaan sumber daya itu wajib untuk dipenuhi oleh leader dalam konteks kepemimpinan dan komitmen, Bapak dan Ibu ya. Kemudian leader itu mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan dan mendukung orang-orang agar berkontribusi pada keefektifan sistem manajemen K3. Nah, jadi kalau kita ngebangun sebuah sistem, di mana sistem tersebut dibangun bisa mengurangi, mereduksi, bahkan bisa mengeliminasi human factor, bisa mengeliminasi human error yang disebut faktor Betul. manusia, itu Jadi gambar oke. di apa itu namanya, Kemudian Kemayoran. berikutnya, ya, terkait dengan kepemimpinan komitmen leader itu mempunyai, kewajiban untuk mengembangkan, memimpin, mempromosikan budaya organisasi yang mendukung hasil yang diharapkan dalam sistem manajemen K3. Berikutnya, melindungi pekerja dari tindakan yang tidak sesuai, ya, melaporkan kejadian berbahaya, risiko, dan peluang sendiri. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya pikir, materinya sudah selesai, pikir waktunya juga sudah pas. Silakan kalau ada pertanyaan atau mau diskusi, saya kembalikan ke Pak Alfon. Monggo silakan. Terima kasih. Sudah ada Pak Afzil yang raise hand, Pak. Baik, Dipersilakan Pak Afzil. silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. narasumber, menarik banget ini apa yang disampaikan oleh Bapak. Tadi saya menyimak dari awal sampai akhir terkait dengan apa namanya human factor analysis ya Pak ya. Nah ini menarik nih Pak. Banyak di industri terutama saya kebetulan juga mengajar Pak di apa namanya Universitas Juanda Bogor. Jadi terkait dengan SDM. Nah, jadi ini menarik nih case-case yang tadi Bapak sampaikan itu luar biasa sekali. Nah cuma saya pengen berdiskusi dengan Pak narasumber terkait dengan kultur atau budaya. Kita tahu bahwa ketika para apa namanya pemimpin dari luar gitu ya, maksudnya bukan di dalam kita tapi ini membawa budaya-budaya mungkin yang tidak sama dengan budaya dari Indonesia. Nah ini penanganannya seperti apa? Itu pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara menciptakan ekosistem organisasi yang mungkin berbuat salah itu menjadi bagian dari proses pembelajaran, bukan ancaman terhadap karir individu. Jadi mungkin dari saya itu Pak sebagai bahan diskusi berkenan minta pencerahannya Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Afzil. Sangat baik sekali Pak untuk ini ya, pertanyaannya dan diskusinya. Saya langsung jawab ya Pak Alfon ya. Dipersilakan Pak. Baik, baik Pak Afzil, saya izin jawab. Nah, ini menarik Pak, karena pencampuran atau akulturasi budaya ini menjadi challenge, menjadi tantangan. Itu pengalaman saya bekerja di berbagai macam perusahaan, terutama di renewable energy, di mana ada perusahaan multinasional, dia datang ke sini dengan berbagai macam konsep mereka gitu ya, Bapak dan Ibu, bukan hanya prosedur, bukan hanya aturan, tapi juga terkait dengan culture, budaya, kebiasaan, dan seterusnya gitu ya. Bahkan dari hal-hal yang kecil lah, bagaimana menyapa, bagaimana men-treat orang, dan segala macam. Nah, tentunya ini perlu yang namanya harmonisasi gitu ya, dan itu tidak mudah Bapak dan Ibu ya. Mungkin, setahun pertama mungkin canggung ya, tapi biasanya mulai agak blending setelah dia memang tidak ada durasi atau waktunya ya, tapi ketika masukin tahun kedua atau tahun ketiga biasanya sudah ketemu tuh. Tidak semata-mata mengacu ke culture yang investor bawa. Misalnya ketika dia perusahaan US, tidak semata-mata, "Oh ini karena kami perusahaan US, investor US, maka culture yang dibentuk adalah culture US," seperti itu. Atau misalnya, perusahaan Eropa atau bahkan perusahaan dari China itu tidak seperti itu. Karena harus mendapatkan, perkawinan antara budaya luar, mau nggak mau itu kan tidak bisa kita hindarkan ya, dengan budaya lokal. Apalagi kalau, worker-nya itu banyakan lokal seperti itu. Nah itu memang perlu waktu sekitar mungkin tahun kedua, tahun ketiga itu sudah mulai blending. Tapi yang paling penting kita harus membuatkan kayak semacam, peta atau mapping, ya. Apa yang
kita sepakatin apa yang do, apa yang don't, seperti itu. Apa yang do, apa yang don't, seperti itu. Dan yang paling penting, kalau dalam konsep sistem manajemen K3, SMKP, SMK3 gitu. SMKP itu sistem manajemen pertambangan atau sistem manajemen keselamatan pertambangan atau sistem manajemen K3 gitu ya, yang ada di manufacture ataupun ISO 45001. Kepemimpinan leader itu yang paling penting tadi, central of universe. Nah, salah satu tugas kepemimpinan itu adalah mengenai harmonisasi terkait dengan culture yang ada di perusahaan. Percayalah Bapak dan Ibu, ketika culture perusahaan tidak harmonis, ketika culture perusahaan banyak friksi, bentrok segala macam, ya budayanya tidak akan terbentuk, budaya tidak akan sehat, sehingga akan berpengaruh terhadap hal-hal yang lain. Dan itu memang terjadi seperti itu. Nah, jadi artinya kita mappingkan dulu, kita samakan. Jadi harus egonya harus sama, tidak ada yang boleh lebih tinggi, tidak ada yang boleh rendah, dan seterusnya. Walaupun misalnya dia perusahaan asing, dia membawa investor, dia membawa teknologi segala macam. Namun mereka harus tahu bahwa mereka beroperasi di Indonesia. Mereka harus memahami. Dan begitu pula dengan kita. Kita juga harus bisa mengeskalasi, meningkatkan kualitas kita seperti itu kan ya. Budaya kerja kerasnya, budaya semangatnya, keterbukaannya, dan seterusnya. Nah, itu hal yang harus dipastikan. Dan itu harus masuk dalam kajian risiko. Itu pertanyaan yang pertama, Bapak. Yang kedua, ini penting sekali, Pak. Banyak perusahaan itu menghidden yang namanya tadi fail, kesalahan ya. Karena dianggap suatu hal yang tidak baik gitu kan ya. Tidak mau terbuka, tidak open speak. Nah, tadi 12 dirty dozen itu sebetulnya mengidentifikasi, men-scanning bagaimana kita coba untuk melihat kesalahan itu sebagai suatu bagian lesson learned, Bapak dan Ibu ya. Ada kesalahan-kesalahan yang bisa ditolerir untuk ke depan, untuk continual improvement, tapi ada kesalahan-kesalahan yang memang kalau itu break regulasi, bribery gitu ya, Bapak dan Ibu, dan seterusnya ya tentunya harus ditindak tegaskan. Jadi mungkin ini harus terbuka dan kita harus honesty. Leader harus honesty. Leader tidak boleh gengsi istilahnya, Pak ya. Kadang-kadang budaya kita kan leader, kita sebagai manajer kita gengsi. Kita sebagai manajer gengsi kalau kita kelihatan tidak tahu gitu kan ya. Nah, justru di sini salahnya gitu kan ya. Pengalaman saya ketika kita engage dengan budaya western di mana equality itu diutamakan. Nah, jadi yang namanya leader itu tidak sungkan bilang oke terima kasih, my bad, salah saya segala macam. Tapi di satu sisi Indonesia punya namanya wisdom juga itu sendiri. Nah, itu harus disampaikan, Pak. Bagaimana supaya kesalahan itu menjadi bagian dari lesson learned? Ya harus dipraktekkan. Ketika leader harus bilang, lakukan, jangan takut salah gitu ya, kami akan bantu. Leader harus bilang, what can I do for you? Apa yang kita bisa lakukan apa yang saya bisa lakukan buat Anda? Seperti itu. Harus mengajak, harus diskusi. Tapi satu sisi leader juga bisa memposisikan di mana dia harus tegas, ya tegas seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Pak Asril. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bisa Terima menjawab. kasih Pak Walda. Yes, monggo Pak, silakan. Ada lagi? Masih mute Pak Abzil. Oh, terima kasih Pak dari Pak Abzil Pak sudah Ya, terjawab. Oh, berikutnya ada pertanyaan lagi. Tadi ada Pak Andi sudah acungkan tangan Pak. Pak Andi, dipersilakan. Ya, bisa dengar suara Silakan. saya kah, Mas Afong? bisa Sudah Pak. Ya, ya, baik, Pak Walda, salam kenal ya. Senang sekali Salam bisa kenal, dengar Pak. mengenai sesi. Nah ini, saya basicnya auditor, jadi tidak masuk HSE, tapi perusahaan-perusahaan saya banyak yang bersinggungan dengan itu, dan saya juga konsultan untuk pengembangan bisnis. Nah, bukan salah satu, ada beberapa klien saya itu adalah industri, saya nggak sebut ya, tapi industri itu adalah otomotif Jepang. Nah itu mereka pegawainya itu berkeluh kesah ke saya, nggak semua, tapi wakilnya dari HRD-nya bilang, ini pegawai-pegawai banyak yang fatigue. Jadi kalau tadi di 12 dirty dozen itu poin yang ke-6 ya, fatigue. Nah, tapi nggak dinilai sama perusahaannya. Ya sudah, pokoknya fatigue ya, pulang, makan yang bagus, besok seger lagi, kerja lagi sampai mereka dikerjain. Kalau nggak tahan, sakit, ya di PHK. Nah, ini kalau menurut Pak Waldan bagaimana ini perusahaan yang seperti itu? Karena tuntutan dari board of director harus produktivitasnya tinggi. Kalau dikasih hati lah istilahnya, dikurangin stress worknya itu produktivitas turun. Nah, jadi gimana praktek Bapak dalam kasus yang seperti ini sebagai penengah, gimana nih membela perusahaan terus digenjot atau dikasih gimana caranya? Ada contohnya nggak? Kalau ada contohnya bagus, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa deh. Advice-nya aja. Terima kasih. Oke, baik. Makasih Pak Andi, ini pertanyaannya sangat menarik sekali. Saya coba untuk jawab ya Pak ya, yang saya pahami dan Ya. berdasarkan pengalaman saya. Fatigue itu bagian daripada yang kita sebut dengan psychosocial hazard atau psikis, Pak. Dalam konsep sistem manajemen K3, apakah itu SMK3-nya Disnaker, SMKP-nya Minerba, kemudian ISO 45001, psychosocial hazard itu adalah bagian risiko yang harus diidentifikasi, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara risiko, kita tidak hanya berbicara risiko fisik, terjatuh, tergores, tertimpa, ataupun risiko kimia, terhirup bahan kimia, dan segala macam. Tapi ada namanya psychosocial hazard. Psychosocial hazard itu kayak semacam bom waktu, Pak. Dan kalau kita berbicara apakah psychosocial hazard yang terkait dengan fatigue itu suatu hal yang wajib untuk dicermatin? Oh, wajib Pak, ada aturannya. Ada aturannya, ada hitungannya. Itu termasuk bagian daripada penyakit akibat kerja Pak, seperti itu. Jadi ketika orang terekspos fatigue terus-menerus dan dia tereskalasi
terjadinya kecelakaan, lead to incident di workplace, ya, dan itu basic cost-nya karena dia fatigue dan itu sudah terbukti, gitu ya Pak ya. Nah itu bisa bagian daripada penyakit akibat kerja. Nah kalau itu sudah dideklar sebagai penyakit akibat kerja, who will responsible? Tentu perusahaan harus responsible, harus memulihkan sampai kondisi yang dianggap sesuai. Nanti ada aturannya lagi dari bapak-bapak Kementerian Tenaga Kerja yang menentukan. Nah, berikutnya Pak, apakah fatigue itu, kelelahan itu bisa diselesaikan dengan sudah pulang istirahat yang cukup segala macam, istilahnya work balance ya Pak ya? Ya mungkin saat weekend kayak gini kita rileks ya, gitu ya, pikiran kita turun ya, segala macam tenang ya. Tapi apa itu cukup? Kalau triggernya itu tidak dihilangkan atau dikurangkan, ya tentunya akan terjadi lagi ketika hari Senin kita mulai, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya seperti itu, Pak. Nah, bagaimana kita lakukan? Ya, kita harus identifikasi risiko fatigue-nya sampai sejauh mana. Dan ketika risiko fatigue-nya sudah high risk, kita harus lakukan yang namanya mitigasi. Caranya macam-macam, Pak. Yang namanya rekayasa engineering itu macam-macam. Dari mulai misalnya perubahan tempat kerja, penambahan alat kerja, atau dan seterusnya. Dan yang tadi dibilang 12 dirty dozen. 80% dari human error ya, human factor yang menyebabkan error itu 80%-nya disebabkan karena faktor manusia Pak, seperti itu. Faktor manusia itu salah satunya adalah fatigue Pak, seperti itu. Nah, itu harus difahami dan statistiknya sudah ada Pak, seperti itu. Kita bisa lakukan analisa dan data-datanya sudah ada. So apa yang harus kita lakukan tadi Pak ya, kita harus deskripsikan risikonya sampai sejauh mana. Terus kita lakukan mitigasinya. Mitigasinya misalnya perubahan tempat kerja, kemudian perubahan let's say, proses kerjanya itu sendiri, lakukan inovasi dan seterusnya Pak, sampai hal-hal yang disebut dengan psychosocial hazard. Kalau fatigue-nya sampai ke psychosocial hazard Pak, maka itu sudah bisa sampai ke stres dan itu tentunya definitely akan mengurangi produktivitas Pak, seperti itu. Nah, kadang-kadang kan kita lupa nih yang namanya risiko nih, ada yang namanya risiko psychosocial hazard dan itu disebabkan karena fatigue Pak. Nah, itu yang harus kita, mungkin kalau bilang 100% hilang enggak ya Pak ya, tapi paling tidak kita minimalisasi sampai risiko itu bisa accepted, bisa diterima. Mungkin penjelasan singkatnya seperti itu Pak Andi, terima kasih, semoga berkenan. Boleh tanggapin sedikit Pak Walda. Monggo Pak Andi. Kejadiannya singkatnya begini, singkat aja karena nggak terlalu banyak kasusnya. Akhirnya HRD banyak yang komplain ke HRD-nya mau nyampaikan ke perusahaannya board of directors mengatakan bahwa it is your choice mau kerja di perusahaan ini dengan pressure yang berat atau mengundurkan diri. Kenapa? Bukannya malah dikurangin, tapi mereka malah dikasih target yang lebih besar. Jadi antara dua pilihan si pegawai adalah dia quit atau dia kerja dan itu tambah linu karena setiap pulang dari pabrik itu mereka badannya linu, pegel linu semua, mayoritas ya. Yang badannya terkuat aja yang enggak, tapi mayoritas tuh kira-kira sekitar 70% linu. Nah, jadi itu kasus yang saya hadapin. Nah, tapi karena itu bukan masalah finance, saya kan di auditnya itu di bagian pengembangan finance-nya. Jadi saya cuma dengerin aja. Nah, ini kebetulan Pak Walden kan bagian itu. Jadi saya adukan gitu Pak. Kenyataannya seperti itu Pak. Itu Ya, pabriknya itu di industrial estate ya. Terima kasih. Ya, siapa? Baik Pak, terima kasih. Memang ini menjadi suatu hal yang tidak mudah difahami karena gini, satu sisi pengusaha atau manajemen kan melihat dari perspektif produktivitas, berarti kan berbicara terkait dengan target-target pencapaian ya, yang tentunya berhubungan dengan keuntungan, profit dan seterusnya. Ya nggak salah. Kalau kita ngomongin bisnis perspektif nggak salah. Saya pikir Pak Andi juga setuju ya. Namun pathway menuju ke bisnis target tercapai itu, ini kan ada mekanisme yang digunakan, dikerahkan, yaitu tenaga kerja seperti itu. Dan tenaga kerja ini secara legal kan dilindungi, baik legal Indonesia ataupun apalagi kalau kita sudah menerapkan sistem-sistem manajemen keselamatan kerja, baik itu SMK 3, SMKP maupun ISO 45001. Mungkin memang harus ada sebuah studi Pak ya. Dan sebetulnya kan ketika itu menjadi sebuah hal yang kritikal dan menjadi penting, ya ini kan bisa ke pengaduan ya Pak ya, bahwa ada pemaksaan dan seterusnya. Karena misalnya kerja tidak boleh lebih dari sekian puluh jam termasuk lembur per minggu, itu undang-undangnya sudah ada gitu kan ya, dan seterusnya. Nah, itu memang harus ada pihak independen atau mungkin di situ ada perwakilan karyawannya, SPSI-nya atau segala macam yang memang harus menentukan. Kalau legalnya udah jelas Pak. Legalnya udah jelas, risikonya juga sudah diidentifikasi. Nah, ini yang kita harus duduk bersama tuh Pak Andi antara si pengusaha gitu ya, si top manajemen dengan si baik individu ataupun grup daripada karyawan itu sendiri dan tentunya serikat pekerja dan seterusnya, dan ada pihak ketiga regulator yang bisa menjembataninya. Nah, begitu Pak Andi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Silakan Pak Alfon kalau mau lanjut. Baik Pak, terima kasih. Semoga terjawab Pak Andi ini pertanyaannya. Silakan, baik, kita teruskan saja. Bila tidak ada yang menaikkan tangan, saya bacakan ya Pak. Ada 2 pertanyaan. Pertama dari Pak Erik, mohon penjelasan detail terkait to error is human. Apakah human error hal yang normal? Apakah itu berarti human error bukan menjadi root cause? Nah, human error itu memang sesuatu hal yang
yang jamak ya Pak ya, kegiatan kita apapun juga lah ya, termasuk kita lakukan webinar, potensi human error-nya juga sudah ada, baik itu salah menyampaikan informasi, salah ngerespon, ataupun hal-hal yang tadi yang mungkin juga tadi Pak Alfon keluar karena human error juga kan misalnya gitu kan ya. Nah, tapi tentunya dalam sebuah kegiatan yang mempunyai risiko tertentu gitu kan, kan human error itu akan berakibat, berpotensi terhadap risiko gitu kan ya. Kalau tadi misalnya left chat atau left ini, itu risiko kecil karena bisa balik lagi seperti itu kan ya. Nah, kemudian let's say ketika kita mengendarai kendaraan, apakah kita ada human error? Bisa saja seperti itu. Misalnya kita tidak lihat ada blind spot di kendaraan apa di alat berat atau di kendaraan besar gitu ya. Sehingga kita berada di blind spot titik butanya ketika mundur kita tertabrak. Jadi itu menjadi suatu hal yang kritikal, risikonya besar ya karena kita berada di blind spot atau titik buta dari misalnya kendaraan besar tersebut, either itu truk ataupun bus ataupun alat berat yang lain. Nah, jadi ada dua kondisi tadi ya, left chat ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kita berada di titik buta di suatu heavy equipment sehingga kita tidak melihat dan terjadi accident, crash gitu kan ya. Human error yang pertama ya, yang dianggap human error, apakah menjadi root cause? Bisa saja tidak, bisa juga enggak gitu kan ya. Misalnya nggak sengaja gitu kan ya, atau misalnya karena sistem atau apa, atau karena sinyal gitu ya, drop tahu-tahu sehingga kita out. Nah, itu belum tentu jadi root cause. Tapi yang case kedua ya, ketika kita berada di titik buta di sebuah equipment atau sebuah kendaraan heavy equipment, kita tidak tahu dia melakukan movement, pergerakan, dia mundur atau maju, tertabrak. Nah, itu jelas human error-nya kan dari kita, Pak. Karena kita berada di range area blind spot-nya kendaraan tersebut. Dan itu yang menjadi root cause. Di satu sisi, satu case, kalau kita berbicara accident investigasi, ya root cause-nya bisa karena manusia, karena kesalahan manusia. Kenapa manusia salah? Karena tadi dia tidak punya keterampilan, dia tidak paham peraturan, dan dia tidak punya knowledge. Seperti itu, tiga hal. Ya, seperti itu. Atau misalnya karena bukan manusia. Karena apa? Misalnya kejadian pesawat Lion Air yang jatuh karena pakai teknologi baru itu ya itu bisa dikatakan problemnya di teknologinya seperti itu. Ya. Jadi artinya human error bisa di skip atau bisa bukan berarti tidak ada ya, ada, tapi potensi terbesarnya adalah di teknologi, di equipment dan seterusnya. Nah, jadi moralas lah Bapak dan Ibu sekalian yang mohon izin saya sampaikan yang namanya human error bisa menjadi root cause ya. Ketika memang pada saat investigasi ya itu di-trigger karena kelalaian, karena faktor manusia. Tadi faktor manusia dan menyebabkan terjadi human error dan ada tiga hal tersebut, kurang keterampilan, kurang pengetahuan, dan tidak paham peraturan. Begitu Pak Erik, jawaban singkat dari saya, semoga bisa difahami dan berkenan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi Pak Alfon. Baik Pak, semoga terjawab pertanyaan dari Pak Erik. Baik, terima kasih Pak Alfon. Selamat siang Pak Walda. Sedikit Selamat siang, Pak. pertanyaan dari saya Pak. Terkait fatigue tadi Pak ya, saya menarik tadi dari Pak Andi tadi membahas fatigue. Idealnya menerapkan fatigue sendiri itu seperti apa ya Pak? Di satu sisi kita di sini, kebetulan kami di sini ada pekerjaan konstruksi yang dituntut terkait target dan progres di lapangan. Kami juga melaksanakan DCU setiap pagi dan sore sebelum dilakukan lembur itu juga. Itu sehat semua sih rata-rata teman-teman di sini. Tapi terkait fatigue-nya sendiri itu seperti apa idealnya Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus. Saya pikir ini bagus pertanyaannya. Jawabannya mungkin secara teori cukup mudah, tapi implementasinya susah ya. Bagus ya, karena pengalaman juga ya, seperti itu kan ya. Fatigue itu kan sesuatu hal yang, well, kita bisa ngomong secara tatanan teori begini, begini, begini gitu kan ya. Bahkan di ISRS edisi 7 atau 8 itu kita ngomongin off duty gitu kan ya. Off duty itu setelah kita bekerja, kita diharapkan melakukan relaksasi apa aja untuk meliris berbagai macam psychosocial hazard yang ada, termasuk fatigue itu sendiri, Pak. Secara konsep sudah ada, Pak. Kalau kita ngomongin fatigue, psikis, psychosocial hazard itu ada di requirement standar, termasuk tadi ISRS ISO 14.000, ISO 45.000, SMKP dan SMK 3 seperti itu. Kalau kita berbicara aturan dasar, aturan yang mengatur jam kerja dan seterusnya, nah itu juga sudah ada seperti itu. Nah, sebenarnya rambu-rambunya sudah ada, Pak. Tapi bagaimana kita melakukan implementasinya? Nah, tentunya penerapkan fatigue management antara satu perusahaan dan satu perusahaan itu akan berbeda, Pak. Jadi ketika kita sudah masuk ke perusahaan yang sudah operation atau OM seperti itu, Pak ya, bagaimana fatigue-nya, ya risiko fatigue-nya akan berbeda Bapak yang dikonstruksi yang setiap hari dikejar deadline, dikejar target dan seterusnya gitu ya Pak ya. Apalagi misalnya ternyata ada faktor-faktor eksternal yang terkait, misalnya faktor cuaca dan faktor-faktor lainnya. Ya tentunya targetnya akan semakin ketat, dan ketika target semakin ketat kita akan mengutilisasi human resource akan semakin besar. Ketika utilisasi human resource semakin besar, melibatkan fisik, melibatkan psikis segala macam, maka potensi fatigue-nya juga akan semakin besar. Nah, artinya error-nya, risikonya juga akan semakin besar. So how we should do, apa yang harus kita lakukan ya? Pertama kita realize lagi bagaimana metode kerja kita, gitu kan ya.
Ini kira-kira ada yang bisa disesuaikan atau tidak? Ada yang bisa disesuaikan untuk mitigasi risiko atau tidak? Atau kalau enggak, ya tadi, ada nggak beban yang bisa di-share? Ya, artinya orang yang terlibat akan semakin banyak, tenaga kerjanya juga akan dilibatkan yang profesional dan seterusnya. Atau misalnya tadi ya, timeline project-nya akan disesuaikan. Nah, ini akan sangat penting, Pak. Kalau menurut kan gini, memang target is very important, tapi ya kan jargonnya safety first. Bahkan dulu di Snaker pernah bilang safety is my life kan kayak gitu. Tercapai gitu ya proyek konstruksi kita on time, COD-nya tepat waktu, commissioning on demand-nya, tapi ternyata dibayar dengan beberapa kecelakaan kerja, bahkan mohon maaf sampai fatality. Ya itu juga secara performa juga nggak bagus ya Bapak dan Ibu ya. Nah tentunya fatigue-nya harus disesuaikan dengan risikonya seperti itu. Bapak kaji risikonya seperti ini. Ya. Kalau kita berbicara fatigue kan itu sebetulnya bukan hanya fisik ya, tapi psychosocial hazard gitu, kelelahan ya, seperti itu. Kalau kita ngomong kelelahan, faktor stres seperti itu kan ya. Nah, lingkungan kerjanya bisa nggak dilakukan modifikasi gitu kan ya, disesuaikan, tempat kerjanya dibuat lebih nyaman segala macam, itu memungkinkan. Tapi saya paham untuk proyek mungkin tidak semudah itu ya Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Karena memang kan tempo lari. Kecuali kalau kita sudah OM ya, lebih banyak yang kita bisa kreasikan dan inovasi. Pengalaman saya di proyek Panas Bumi, 30 hari lebih saya nggak pulang-pulang, ya hampir fatigue juga seperti itu. Tapi hanya dirubah cara kerjanya dan ininya. Nah, jadi sekali lagi Pak, kajian risikonya harus dipastikan untuk menerapkan fatigue management. Nah, tools-toolsnya yang tadi yang 12 dosen itu penting sekali Pak, gitu kan ya. Mungkin begitu Pak Agus, semoga bisa diterima jawabannya. Terima kasih. Mau tanya lagi boleh Pak? Monggo Pak. Iya, terkait fatigue sendiri yang tadi dijelaskan tadi, rekayasa seperti apa, ini ya pengaturannya. Nah, di sisi lain para pekerja ini kan kalau ada kerja lembur itu kan otomatis overtime ya, itu kan suka sekali tuh mereka itu. Dan Benar. juga selama kita melakukan daily check up itu sebelum dilakukan lembur, kita ada paramedik juga melakukan kesehatannya mereka, terus wawancara juga di sana. Itu rata-rata pada sehat semuanya tuh, malah nantangin, Ya. kapan lembur lagi Bang?" Dan juga di sisi lain kami juga ya senang ya karena target tadi itu Pak terpenuhi ya. Ya, Nah benar. itu apakah diperbolehkan atau kita paksakan mereka untuk fatigue Pak, atau untuk libur katakanlah di hari rolling apa ya, katakanlah ini sekian 50 orang besok fatigue, 50 orang besok masuk, atau seperti apa? Tapi di sisi lain dari psikisnya mereka, fisiknya mereka itu betul-betul luar biasa kalau menurut saya ini. Ya, benar. Iya. Bagaimana itu Pak? Atau Baik. dipaksakan aja? Iya, makasih Pak. Baik. Ya tentunya tidak menjadi opsi yang cukup baik ya Pak ya. Karena gini, perspektif pekerja, apalagi pekerja merasa dengan jalan lembur atau overtime itu bisa menambah income dan seterusnya. Ya itu kita pahami Pak, seperti itu. Ya namanya manusia lah Pak, human. Namun kan kita tetap terikat Pak. Saya pikir sih kita kembali lagi, apakah satu, waktu kerjanya sudah masuk nggak yang dipersyaratkan oleh aturan daripada Dinas Tenaga Kerja, baik itu aturan pekerjaan utamanya plus tambah lemburnya. Karena bagaimanapun bila ini menjadi sebuah isu, ya tentunya subjek salahnya kan ada di perusahaan. Itu menurut saya yang harus kita tetap jaga ya Pak ya. Memang tentunya ada kebutuhan harus lembur, harus ini segala macam. Namun tetap sekali lagi kita harus kembali lagi ke kita, kembali lagi ke aturan yang mengikat. Karena itu menurut saya yang paling penting. When it come to aturan, regulasi, full stop. Kalau aturan bilang ini ya kita upayakan itu full stop ya. Kecuali kalau boleh nggak kita waive Pak? Boleh, tapi harus kita hitung dulu risikonya Pak. Seperti itu kan. Jadi misalnya nggak bisa dia terus-terusan dia lakukan kerja malam ya tanpa ada istirahat dan seterusnya. Karena pasti akan ada kena probability dan akan lead terhadap kecelakaan. Saat oke, proper, nggak masalah. Tapi begitu kena probability-nya ada kecelakaan, ya tentunya yang rugi itu kita semua Pak. Bukan hanya pekerjanya, tapi kita juga. Dan termasuk komitmen dari manajemen akan dipertanyakan. Saya pikir sih kita tetap straight to the point Pak. Aturannya begini, Anda sudah melebihi jam kerja atau sudah batas maksimumnya segala macam, ya Anda harus off dulu, harus istirahat dulu dan segala macam. Atau misalnya pekerjaan semakin banyak, ya mungkin ada konsekuensi harus ada penambahan equipment, penambahan even personal. Ya menurut saya kalau kita memang strict terhadap aturan, kalau kita menjunjung tinggi aspek-aspek K3 gitu ya Pak ya, saya pikir kita harus penuhin ya kalau dari sisi saya. Iya boleh sih kita melakukan wave atau apa, tapi tentunya harus sesuai dengan range accepted risk-nya itu sendiri Pak. Karena begitu kita ada problem, ada kecelakaan, tentunya itu akan disorot. Dan itu pernah dilakukan di beberapa perusahaan Pak, termasuk ada klien saya, selama ini nggak apa-apa kok, tapi ternyata kebetulan karena kan yang namanya kecelakaan timbul risiko itu kan kita nggak pernah tahu. Bisa saja sekarang oke, tapi nanti di waktu yang lain tidak oke. Nah, kalau saya sih seperti itu ya Pak cara perspektifnya. Semoga bisa sesuai. Makasih Pak Agus. Terima kasih banyak Pak atas arahannya Pak. Silakan bila masih ada untuk pertanyaan terakhir. Bila tidak ada, saya tutup dengan ini ya Pak, dari NGA Pak. Silakan Pak.
Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya infokan event kita pagi sampai siang hari ini gratis alias tidak berbayar. Namun bila Bapak Ibu ingin mendapatkan e-sertifikat, e-materi, 3 e-book dan rekaman webinar hari ini, ada sedikit biaya sebesar 150.000. Caranya cukup mudah, Bapak Ibu cukup scan barcode-nya dan nanti akan terhubung dengan Mas Aldo. Bonus 3 e-booknya ada ini. Tiada gading yang tak retak, mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk mengisi evaluasi dari webinar kita pagi sampai siang hari ini agar kita bisa improve ke depannya. Caranya mudah, cukup scan barcode-nya dan Bapak bisa isi evaluasinya. Berikut adalah link tree dari NKA Indonesia. Bapak Ibu scan barcode-nya dan akan terhubung dengan sosial media yang dimiliki NKA Indonesia. Baik, itu saja dari saya. Bila Pak Walda ada kata-kata untuk disampaikan ke peserta, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Alfon, Bapak dan Ibu yang lainnya yang sudah bersedia menghadiri webinar terkait dengan 1230.000 ini. Buat saya sangat menyenangkan sekali karena udah cukup lama saya nggak engage lagi dengan NQA. Mudah-mudahan ada kesempatan lain buat share ya. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan-pertanyaan di waktu yang lain bisa menghubungin NQA atau sebetulnya di materi saya juga ada nomor telepon dan nomor email saya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan karena memang ya manusia memang tempatnya error ya Pak ya, seperti itu ya. Tapi errornya masih bisa ditoleransi Pak ya, tidak men-trigger risiko sehingga menjadi root cause. Baik, nanti kita ngobrol lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Cukup dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada sesi terakhir Pak, foto bersama Pak. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu bila memungkinkan membuka kameranya untuk saya ambil fotonya. Saya hitung sampai 3 ya Pak. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai Pak. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara kita dari pagi sampai siang hari ini. Semoga minggu depan bisa hadir kembali. Baik Bapak Ibu, saya tutup webinar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.